Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatun Hasanah, NIM 202109648392. Kelas 2B Prodi PIAUD. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian pendidikan dalam surat Al-Ghashiyah. Maksud dari pengertian pendidikan adalah pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral. Di dalam surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusihat wa ilal ardi kaifa sudihat fadzakir innama anta mudzakkir sadaqallahu maulanal azim. Adapun artiannya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Adapun tafsir ayat surat Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Adanya kata ilah yang berarti yahduruna, yang berarti memperhatikan, bermakna bahwa memperhatikan itu hingga ke ujung-ujungnya. Maksudnya adalah meneliti dengan sesama. Yang demikian itu berarti bahwa penelitian harus dilakukan dengan seksama terhadap unta. Penelitian dengan seksama terhadap di dalamnya pengembangan. Jadi kita diminta untuk melakukan penelitian dengan pengembangan unta. Penelitian dan pengembangan unta ditunjukkan pada kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Sudah dikenal bahwa unta adalah hewan yang sangat khas performanya, menerangkan bahwa unta adalah hewan yang dirancang tepat untuk kendaraan padang pasir. Matanya terletak tinggi dan agak ke belakang, kepalanya yang dilengkapi bulu mata yang tebal, begitu pula kedua lubang hidung. Telinganya yang gunanya untuk melindungi dari badai padang pasir. Kaki dan lehernya panjang sehingga mampu berlari cepat. Telapak kakinya lebar untuk memudahkannya berjalan di atas pasir. Di bawah dadanya terdapat daging tebal, sementara di persendian kakinya terdapat bantalan yang berguna baginya untuk duduk di atas pasir yang panas atau tempat yang keras. Pada pinggir-pinggir ekornya yang panjang terdapat bulu-bulu juga berguna baginya untuk melindungi diri dari debu. Unta bisa bertahan tidak makan selama 2 bulan bila makanan yang diberikan kepadanya segar dan mengandung air, dan tahan 2 minggu bila makannya kering. Salah satu tubuhnya dapat menyimpan air yang dikeluarkannya dengan hemat yang hampir tiada berkeringat. Punuknya menyimpan lemak yang dapat dikeluarkannya ketika lapar. Unta sangat sensitif dengan suara dan nyanyian yang dapat memacu langkah dan kekuatannya. Ia setia dan tidak akan melepaskan bebannya sampai kekuatan yang terakhir. Biaya pemeliharaannya kecil, namun manfaatnya sangat besar. Dalam peperangan, keaktifan unta sudah terbukti dalam sejarah. Kekalahan Romawi Timur yang begitu cepat oleh Islam dapat dicari sebagian penyebabnya
dari kendaraan yang digunakan kedua pasukan. Pasukan Romawi Timur menggunakan kuda yang pasti tidak tahan di padang pasir, sementara pasukan Arab menggunakan kuda yang pasti tidak menggunakan unta. Dalam peperangan Qadisiyah, Khalid bin Walid diperintahkan Umar bin Khattab untuk membantu pasukan Islam di Suriah. Khalidnya membutuhkan waktu 1 minggu, tentunya karena menggunakan unta dalam menyeberangi padang pasir, yaitu dari Irak. Demikian tafsir